Kita tidak memusuhi Israel, Yahudi sebagai suku, sebagai bangsa, tapi kita memusuhi kezaliman. Dan Allah menegaskan fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Musuh kita adalah kezaliman. Siapapun, walaupun dia berjubah, beragama Islam, kalau dia zalim, dia musuh kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita bahwa barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilah, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita utamakan, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. La ilaha illallah. Dan kita bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan tidak ada lagi Rasul sesudahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya yang suci, sahabatnya yang setia, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kejayaan, kesuksesan, kemenangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat yang kita sering baca dalam salat kita dan kita semua mengerti, wal 'ashr, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam rugi, dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amilus solihat. Kemudian dilanjutkan dengan watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, yaitu orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kesabaran. Surat ini merupakan surat yang singkat, tapi di dalamnya terkandung makna yang luar biasa. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa wal 'ashr ini mewakili Al-Quran, bahwa kandungannya itu sesuatu yang singkat tapi padat. Ketika Allah berjanji tentang waktu dengan menggunakan kata waktu, kita diingatkan tentang eksistensi kita, keberadaan kita di dunia ini
bahwa kita berada dalam ruang waktu. Para ahli fisika mengatakan ruang waktu itu satu kesatuan. Bahkan dia adalah suatu dimensi. Selain 3 dimensi yang kita kenal, maka waktu adalah dimensi keempat. Waktu ini dipahami orang berbeda-beda tergantung tingkat pengetahuannya. Fisika modern sekarang sudah mengungkapkan bahwa waktu itu relatif. Artinya apa? Relatif itu bahwa dia berbeda dalam tergantung kecepatannya, tergantung sudutnya, pandangannya, dari mana memandangnya, tergantung gravitasi. Al-Quran jauh sebelum sains bicara tentang waktu, Allah sudah berbicara tentang waktu yang luar biasa, di mana Allah mengatakan satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di sisi kalian. Di ayat yang lain Allah mengatakan para malaikat dan ruh bergerak dalam satu sistem yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Dalam ayat yang lain disebut satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Bahwa satu hari pergerakan daripada malaikat dan ruh itu kurang lebih 50.000 tahun hitungan kalian. Para ahli fisika dari kalangan ilmuwan muslimin memasukkan data ini ke dalam perhitungan. Ternyata satu hari sama dengan 1000 tahun itu sama dengan kecepatan cahaya. Bahwa pergerakan malaikat yang memang merupakan makhluk cahaya dan roh juga makhluk cahaya itu sama dengan satu detiknya itu kecepatannya 300.000 kilometer. Ya, 300.000 kilometer per detik. Para hadirin, Al-Quran baru bicara 1.1000 tahun, sedangkan di sisi lain Allah berbicara 50.000 tahun. Karena kalau 1 tahun saja untuk menjangkau planet yang terjauh atau tata surya yang terjauh, ada yang jaraknya jutaan tahun, yang kalau secara keilmuan, ilmu pengetahuan teknologi kita sekarang tidak mungkin mencapai tempat itu karena kecepatan yang jarak yang sangat jauh, jutaan tahun cahaya, berapa juta kilometer. Tetapi ada sistem di mana satu hari sama dengan 1000 tahun dan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Dan sistem inilah yang menjadi dasar dari pengaturan alam semesta. Karena kita tidak mungkin membayangkan suatu pengaturan yang mengatur suatu jarak jutaan kilometer, kecuali kita mempunyai satu sistem dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh pemikiran kita, yaitu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Para hadirin, waktu ini adalah sesuatu yang misteri. Para filosof dari dulu bicara tentang waktu. Bahkan Einstein mengatakan waktu ini relatif bukan hanya dari segi kecepatan tadi, dimensi, tapi juga bahwa masa lalu dan masa depan itu merupakan satu kesatuan. Artinya apa? Bahwa satu sistem ini satu kesatuan, bahwa Allah ketika menciptakan alam semesta, Allah menyebut di dalam Quran bahwa ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini menegaskan bahwa
Tidak ada suatu kejadian, peristiwa yang menimpa di dunia, di muka bumi ini maupun pada diri kalian, kecuali semuanya sudah tercantum dalam satu sistem kitab, fi kitabin min qabli an nabra'aha, sebelum dia terwujud, bahwa dia ada satu kesatuan dalam satu, bagaikan satu buku saja. Semua alam ini dan semua peristiwa yang terjadi di masa lalu maupun di masa depan itu hanya bagaikan satu buku saja. Allah hanya melihat masa lalu, masa depan itu dalam seperti melihat satu buku. Fi kitabin min qabli an nabraha. Kesadaran waktu ini sesuatu yang luar biasa. Tapi sebagian besar manusia tidak memahami karena ilmu kita terbatas, kecuali Anda belajar fisika kuantum. Anda belajar fisika relativitasnya Einstein. Anda akan melihat itu. Makanya di sini kita wajib belajar supaya kita mengenal, memahami bagaimana waktu ini. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, kalau Anda mau baca lebih jauh tentang waktu sekarang mudah. Anda tinggal buka ChatGPT, bicara, tanyakan apa konsep waktu menurut fisika modern, bagaimana konsep waktu menurut Al-Quran. Anda akan dapatkan dengan mudah nanti di HP Anda, daripada pakai untuk game, pakai nonton TikTok. Pakailah cari ilmu, kenali diri Anda, kenali alam semesta ini, sehingga Anda mengenali diri Anda dan potensi yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita jadi fasik. Fasik itu apa? Orang yang gagal di dalam mewujudkan tujuan penciptaan dirinya, sehingga dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang menjauhkan dia dari kesempurnaan, dari fungsi dia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Setelah Allah bicara tentang waktu, Allah menyebut sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa Allah mengaitkan waktu dengan kerugian? Karena rugi itu adalah ketidakmampuan manusia memanfaatkan, mengelola waktunya dengan baik. Dia menghabiskan waktu mengerjakan hal-hal yang tidak berguna untuk kesempurnaan dirinya. Sehingga Al-Quran mengatakan, walladzina amanu anil lagwi muridun. Orang beriman itu, kalau benar Anda itu beriman, salah satu tandanya Anda tidak akan mengerjakan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Anda tidak melakukan hal-hal yang hanya merugikan waktu Anda, membuang-buang waktu Anda, yang tidak mengangkat derajat Anda, tidak menyempurnakan diri Anda mencapai tujuan penciptaan Allah, yaitu menjadi wakilnya di muka bumi. Manusia ditipu oleh setan, dialihkan oleh setan, sehingga potensi diri dia hancur. Dalam bahasa Arab, orang yang gagal tumbuh menjadi sempurna itu seperti biji benih yang ketika ditanam bukannya tumbuh, tapi dia hancur, dimakan oleh tanah. Biji yang keluar dari buahnya yang rusak itu disebut fisk dalam bahasa Arab. Itu adalah istilah dalam bahasa ya. Kita gunakan untuk orang yang gagal, atau Al-Quran menyebutnya sebagai orang-orang yang gagal itu adalah fasik. Orang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya karena dia menyia-nyiakan waktunya sedemikian rupa sehingga dia mengalami kehancuran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah penting. Bahwa setan mengalihkan kita dari tujuan kita diciptakan Allah. Karena setan cemburu bahwa kita itu jadi khalifah. Dia maunya dari dirinya yang jadi khalifah. Untuk menggagalkan kekhalifahan kita itu, maka dia akan menggoda kita, mengalihkan kita, sehingga kita menyia-nyiakan ruang waktu yang kita miliki, dan kemudian kita terjebak dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu dalam kerugian yang nyata. Tapi Allah kemudian memberikan perkecualian, illa ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Illa ladina amanu. Siapa orang yang beriman? Kita umumnya ngaku beriman, tapi Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, ada
orang Badui datang kepada Rasulullah dan mengatakan, amanna, ya Rasulullah kami sudah beriman. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada orang itu, kul aslamna, katakan kami itu baru Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Iman itu tidak bisa diklaim sembarangan. Nah, kita harus belajar apa itu iman. Iman, iblis apa beriman? Padahal dia melihat Tuhan, bicara dengan Tuhan, tinggal di surga, tinggal bersama malaikat, tinggal melihat penciptaan Adam. Dia tahu semua, dia bicara dengan Tuhan, dia melihat kekuasaan Tuhan. Kalau kita bicara tentang yakin, dia bukan sekedar ainul yakin, bukan sekedar ilmu yakin. Kalau kita ini kan sebagian besar masih ilmu yakin. Dia sudah ainul yakin, lihat langsung, lihat surga, lihat malaikat, hidup bersama malaikat. Bukan hanya melihat Allah, bersama Allah, berdialog dengan Allah. Melihat para nabi. Sudah bukan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi Allah mengatakan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia anggang, dia sombong, dan dari dulu dia sudah kafir. Malaikat tertipu selama ini, menyangka dia beriman karena kehebatan ilmu, kepandaian dia berbicara, ibadah yang luar biasa. Itu bukan jaminan. Banyak orang yang beribadah tapi ibadahnya tidak mendekatkan dia kepada Allah, bahkan melahirkan kesombongan. Dan itulah iblis. Allah menyebut dia kafir, dari dulu dia kafir. Bahwa dibalik semua ibadahnya, ilmunya, itu semua tersimpan kekufuran. Kita ini harus belajar apa itu iman. Iman itu Anda menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, bahwa tujuan kita itu akhirat. Jangan tertipu oleh dunia. Wala taghurrannakal hayatad dunia. Lawan daripada iman itu kafir. Bentuk kekafiran yang paling nyata, Anda asyik dengan dunia, hubbud dunia, cinta dunia, ra'su kulli khati'ah. Sumber dari semua keburukan ini ada pada kecintaan kepada dunia. Dan Allah menyebut orang kafir itu adalah orang yang mengutamakan dunia atas akhirat. Sedangkan orang yang beriman adalah orang yang mengutamakan akhirat atas dunia. Orang yang mencintai Allah dengan sangat cintanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat-sangat cintanya kepada Allah. Tapi cinta itu tidak terwujud begitu saja. Untuk menjadi orang beriman itu Anda harus berjihad. Disebut jihadun nafs, mujahadah. Anda harus berjuang. Karena iman itu tidak tumbuh begitu saja, tapi harus melalui jihad dalam diri kita. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Orang yang beriman adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu bagaimana? Kita belajar. Tidak mungkin dijelaskan waktu singkat ini. Tapi baca. Anda bisa membaca tentang Imam Al-Ghazali, bagaimana beliau menjelaskan cinta dan bahagia. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Allah mengaitkan selalu kata iman dengan amal soleh. Bahwa iman itu tercermin di dalam amal kita, yaitu perbuatan kita soleh, baik, bermanfaat, membawa kedamaian, mendamaikan manusia. Kalau ada orang mengaku beriman tapi kesana kemari mengadu domba, ya orang kafir. Dia hakikatnya kafir. Karena iman itu selalu disertai dengan kata soleh, amal soleh. Amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihah. Amal yang memberi manfaat. Amal yang mendatangkan kedamaian, yang menyejahterakan sesama manusia.
bahwa orang beriman itu adalah orang yang sangat bermanfaat bagi lingkungannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian itu paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Apa yang bisa Anda lakukan? Kata Nabi, tingkatan iman itu mulai dari menyingkirkan batu, menyingkirkan paku di jalan. Ketika Anda melihat kulit pisang ada di jalan yang bisa membahayakan orang, Anda singkirkan. Itu amal saleh. Anda tidak membiarkan suatu kerusakan yang bisa membahayakan orang lain atau suatu hal yang bisa membahayakan orang lain. Saya minta waktu sedikit, ini agak, bahwa saya pernah di luar negeri. Saya sudah keliling hampir sebagian besar negara. Saya dapati di negara-negara yang kafir itu, mereka itu sangat peduli dengan lingkungan. Ketika saya duduk, saya berdiri di atas suatu kardus bekas. Mereka tanya, ini sampah Anda atau bukan? Langsung orang lewat langsung berhenti negur saya, ini sampah Anda atau bukan? Saya bilang bukan. Oh, kalau begitu apakah Anda mau memindahkannya ke tempat sampah? Kalau tidak, saya yang lakukan. Kalau kita enggak, kita nyari siapa sih buang sampah sembarangan, siapa sih buang kulit pisang sembarangan. Kita diamin aja, kita cari orangnya sampai ada orang jatuh, ada orang celaka, kita nggak berbuat apa-apa. Sama dengan Nabi bilang, kita ini di atas perahu yang sama. Kalau ada orang bolongin perahu, kemudian kita tunggu polisi saja yang menyelesaikan masalah, atau cari siapa yang bikin bolong ini perahu. Kenapa Anda tidak lakukan? Tutup segera. Kalau tidak, Anda tenggelam dengan orang lain dan orang lain yang ada di atas kapal yang sama. Kita lebih mendahulukan mencari siapa yang salah. Perbaiki semampu Anda saat ini juga apa yang Anda bisa perbaiki di depan Anda. Bukan mencari siapa yang salah dan ribut tentang siapa yang salah, tapi selesaikan. Nanti sudah itu Anda sudah perbaiki, Anda cari siapa yang bertanggung jawab. Para hadirin, ini prinsip sederhana. Agama mengajarkan kita dari awal, Nabi mencontohkan kepada kita. Tapi kita sibuk dengan urusan lain, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang hanya memecah belah kita, sehingga kita dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Saudara kita dibantai di Palestina, kita diam, kita hanya berteriak saja, tapi kekuatan kita tidak ada untuk membantu mereka. Kenapa? Kita meninggalkan ajaran Islam. Kemudian Nabi mengatakan, setelah kamu amal saleh, Allah menyatakan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, bahwa seandainya pun Anda sudah berbuat baik, Anda harus sadar bahwa apa yang Anda rasa sebagai kebaikan belum tentu, karena bisa saja Anda salah. Anda harus siap dikoreksi. Karena banyak orang yang merasa sudah berjihad, sudah merasa berbuat baik, kemudian ketika dikoreksi dia marah. Nah ini, ketika dinasehati dia marah. Karena setan seringkali menipu kita, membuat kita merasa baik, membuat kita merasa benar. Setan selalu membuat kita memandang baik perbuatan diri kita dan mencari celah orang lain. Kita cari kesalahan orang, tapi bukannya mencari kekurangan diri kita, kita mencari kesalahan orang lain. Nabi mengatakan dalam suatu hadis, in aradallahu bi 'abdihi khairan, kalau Allah menghendaki seseorang kebaikan bagi seseorang, basaru uyubahu li nafsi, Allah akan menampakkan keburukannya kepada dirinya. Dia selalu introspeksi dirinya, sehingga dia siap menerima introspeksi, menerima kritik dari orang lain. Dia siap untuk melegakan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita sadar bahwa seandainya pun saya merasa benar, merasa baik, bisa jadi itu salah. Banyak hal yang dulu kita anggap benar, kita anggap baik, tapi setelah kita belajar, kita sadar, oh itu ternyata keliru. Nah, disinilah kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita wajib menegakkan watawasau bil haq watawasau bis sabr.
Semoga Allah menolong kita, dan khususnya juga pada kesempatan ini, pada Jumat terakhir ini, mari kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Semoga pertolongan Allah diturunkan atas mereka, dan semoga Allah menghancurkan semua orang-orang yang zalim, yang berniat jahat kepada saudara-saudara kita. Dan kita menegaskan, kita tidak memusuhi Israel, Yahudi sebagai suku, sebagai bangsa, tapi kita memusuhi kezaliman. Dan Allah menegaskan, fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Musuh kita adalah kezaliman. Siapapun, walaupun dia berjubah, beragama Islam, kalau dia zalim, dia musuh kita. Siapapun yang adil, kita akan dukung dia. Kita akan membela kebenaran, keadilan, siapapun dia. Dan kita akan menjadi musuh kepada kezaliman, kepada pelaku-pelaku kejahatan, siapapun dia, walaupun saudara kita, walaupun seagama dengan kita. Jangan sampai kita membenci, memusuhi karena suku, karena bangsa, karena ras. Tapi musuh kita adalah mereka yang zalim. Dan kita memusuhi Zionis Israel karena kezaliman yang mereka lakukan, yang sudah telanjang. Semua orang tahu kejahatan yang telah mereka lakukan, dan seluruh dunia sudah sepakat, kecuali Amerika dan beberapa negara-negara yang hanya minoritas, tapi mereka punya kekuatan luar biasa. Tapi umat Islam dan dunia yang begitu besar, mayoritas, tidak berhasil mencegah ini. Kita menyayangkan ini. Kita berdoa semoga orang-orang yang berdiri bersama Palestina, yang berjuang bersama Palestina, terutama saudara-saudara kita di Yaman, di Lebanon, di Irak, di Iran, yang sekarang membela mereka, semoga Allah menambahkan kekuatannya atas kekuatan mereka, dan Allah meneguhkan mereka, dan memenangkan mereka, dan menghancurkan musuh-musuh kemanusiaan, para zalimin ini sehancur-hancurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan siap berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan tertipu oleh dunia ini. Para hadirin, pada bagian kedua khutbah ini mari sama-sama kita tundukkan diri kita di kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekurangan kelemahan kita, memohon keberkahannya agar Allah menyempurnakan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan menjamin kita dari api neraka Jahannam. Semoga Allah memberkahi kita semua di bulan suci Ramadan ini dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dan memberkati keluarga kita semua, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semoga Allah melimpahkan ampunan rahmat-Nya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, guru-guru kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah mengampuni mereka, melimpahkan afiahnya kepada mereka, memaafkan mereka, dan merahmati mereka. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarganya yang suci, ya Allah. Allahumma nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad
an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shigara. Rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rda an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ultub bi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Yaman. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Wansurhum nasran aziza wa dammir a'daihim tadmira. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa dakkiha wa anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka Sayyidina Muhammad wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'adha bika minhu habibuka Sayyidina Muhammad. Allahumma barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu. Ya Allah, kami mohon surga-Mu, dan kami mohon ya Allah agar Engkau menghindarkan kami, melindungi kami dari kemurkaan-Mu, dari neraka-Mu. Allahumma ya Allah, Engkau sungguh Maha Pemaaf. Allahumma innaka 'afuwun, Engkau mencintai pemaafan. Ya Allah, maka maafkan kami ya Allah. Fa'fu 'anna. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami, ampuni anak-anak kami, ampuni sahabat-sahabat kami ya Allah, dan ampuni guru-guru kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Waqimussalah.